لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا كان من الهالكين فاللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Syukran. Makasih Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak subuh hari ini? Alhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Dan yang penting untuk kita selalu ingatkan insya Allah Ta'ala adalah karunia ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau meminjam bahasanya Allahu yarham bu yahamka Pak. Kalau hidup sekedar hidup katanya, maka monyet dan kera di hutan juga hidup. Ya. Kalau hidup sekedar bekerja, maka kerbau di sawah juga bekerja. Ya. Jadi kata beliau Buya Hamka, apa yang membedakan kita manusia ini dan tentunya kita orang-orang beriman ini dengan bangsa kera dan bangsa kerbau itu adalah karena kita tidak hidup sekedar hidup dan kita juga tidak bekerja sekedar bekerja. Kita hidup untuk mencapai kesempurnaan kita dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bekerja pun, apa yang kita kerjakan itu dalam rangka untuk melengkapi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya kalian para suami tidaklah kalian mencari nafkah dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kalian berikan makan kepada istri kalian kecuali illa ujirta alaiha, kalian akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita bekerja Pak sehari-hari sama seperti orang lain yang juga bekerja. Yang membedakan kita adalah karena orientasi dan tujuan akhir dari kerja kita bukan semata-mata untuk bekerja itu sendiri, tapi karena kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang ini Pak, kita di musim ibadah. Ini kalau kita lihat kalender ini tanggal berapa hari ini Pak?
tanggal 30 kalau Juni. Besok sudah tanggal 1. Tapi kalau Hijriyah hari ini tanggal 24. Tanggal 1 Muharram hari Ahad depan. Ini Ahad terakhir dari bulan Zulhijjah. Hari-hari ini Pak adalah hari-hari ibadah. Bonus. Ada banyak bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan ini. Bulan Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah puasa pada bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ya, jadi bulan depan ini Pak, kita dianjurkan untuk banyak berpuasa. Ya, kita dianjurkan untuk banyak berpuasa. Bahkan Nabi SAW, kalau kita baca hadis tadi itu, ranking berapa Pak? Kalau puasa Ramadan itu ranking 1, puasa Muharram ini ranking berapa? Kedudukannya posisi nomor 2. Karena Nabi mengatakan setelah puasa Ramadan yang terbaik adalah puasa pada bulan Muharram. Kemudian pada bulan Muharram itu ada lagi hari istimewa. Hari apa itu Pak untuk puasa pada bulan Muharram? Puasa apa tuh? Puasa Asyura. Ya, atau puasa pada tanggal 10 Muharram. Ini kalau ikut kalender ini 10 Muharram ini hari Senin tanggal 16 Juli. Kalau mau disempurnakan Tasu'a tanggal 9 Muharram itu hari Seninnya. Jadi mohon maaf ya, Senin, Selasa, Tasu'a dan Asyura. Tasu'a artinya tanggal 9 Muharram. Asyura artinya tanggal 10 Muharram. Ini ada ceritanya Pak. Waktu itu Nabi SAW baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu beliau sampai di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi. Ya, ini orang-orang Yahudi ini memang sudah kumpul Pak di Madinah. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini membaca di kitab suci mereka bahwa di akhir zaman nanti akan ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Jazirah Arab. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini sudah berdatangan. Ada yang dari Palestina, ada yang dari Mesir, datang ke Jazirah Arab. Karena mereka sudah baca. Mereka ini kan ahlul kitab. Orang yang punya Alkitab. Maka mereka melaksanakan tradisi mereka di Madinah. Salah satunya itu adalah puasa pada tanggal 10 Muharram ini. Setiap tahun. Nabi SAW kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat, kenapa itu orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Maka ditanyakanlah, kemudian sahabat-sahabat ini melapor, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi itu berpuasa tanggal 10 Muharram karena ini hari kesyukuran mereka. Kenapa bersyukur? Karena tanggal 10 Muharram inilah menurut sejarahnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi tanggal 10 Muharram. Ini bayangkan Pak jauhnya kisahnya Nabi Musa ini ya, karena kalau ke belakang kan ditarik ada Nabi Isa alaihissalam. Ya, Rasulullah ini di abad ke-7, berarti 700 tahun mundur ke belakang ada Nabi Isa. Kalau ditarik mundur lagi ke belakang baru ketemu Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini rupa-rupanya menjaga tradisi itu, mereka berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram untuk
memperingati dan syukur terhadap diselamatkannya Nabi Musa bersama dengan kaumnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya ini, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya kita orang-orang Islam ini lebih berhak kepada kesyukuran Nabi Musa alaihissalam itu daripada mereka. Artinya kita ini Pak, kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini lebih dekat kepada Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita ini Pak, kita ini kalau dibanding dengan orang-orang yang mengaku pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, kita lebih dekat kepada Nabi Musa daripada mereka. Ya, dan ini pelajaran penting Pak. Begitu juga dengan Nabi Isa. Kita ini orang-orang yang beriman ini Pak, karena kita membawa tauhid, dan Nabi Isa Al-Masih juga membawa tauhid. Sesungguhnya kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang mana yang lebih dekat Pak? Kita dengan Nabi Isa atau orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa? Yang mana yang lebih dekat Pak? Yang mana yang lebih dekat? Kita atau mereka? Kita yang lebih dekat kepada Nabi Isa daripada orang-orang yang mengaku beragama Kristen dan mengaku sebagai pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena kita memiliki akidah yang sama dengan Nabi Isa, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama tauhid. Ya. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian sama berbahagia, singkat cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan bahwa wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya kita ini umat Islam ini, kalian umatku kata Rasulullah, lebih dekat kepada Nabi Musa daripada mereka orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Musa. Kalau begitu kata Rasulullah, hendaknya kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Itulah Bapak-bapak Ibu sekalian yang jadi latar belakang sehingga kita juga umat Islam ini dianjurkan untuk berpuasa tanggal berapa Pak? Tanggal 10 Muharram. Disebut sebagai Ashura. Untuk puasa 10 Muharram ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya bahwa puasa 10 Muharram itu walaupun cuma 1 hari Pak, tapi pahalanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah menghapuskan dosa selama 1 tahun yang lalu. Dosa-dosa kecil. Ya, makanya ini Pak tentunya ya ini istilahnya sangat rugi kalau kita tidak lakukan. Ini ceritanya berlanjut Pak. Waktu itu sahabat-sahabat menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, tapi kalau kita puasa tanggal 10 Muharram itu berarti kita sama dong dengan orang Yahudi. Ya, padahal mereka memahami bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu ingin berbeda dengan orang-orang Yahudi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau saya masih hidup sampai tahun depan, maka saya juga akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Ya, makanya kalau bulan Muharram itu Pak, kita sangat-sangat dianjurkan, walaupun kita dianjurkan untuk berpuasa di seluruh bulan Muharram itu, tapi ada 2 hari yang sangat-sangat dianjurkan bagi kita untuk berpuasa, yaitu tanggal berapa? Tanggal 10 dan sebelumnya juga tanggal 9 Muharram. Ya, itulah yang disebut sebagai puasa Tasu'a dan puasa Ashura. Puasa Ashura karena Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur. Kemudian puasa Tasu'a ini untuk menyelisihi kebiasaan dan untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi yang berpuasa hanya pada tanggal 10. Maka supaya kita berbeda, tidak persis sama seperti orang Yahudi, maka kita dianjurkan untuk juga berpuasa pada tanggal 9. Nah, tentu ini Bapak-bapak Ibu sekalian sama berbahagia. Kalau kita bisa puasa 2 hari itu ya tentu itu yang paling sempurna. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa atau tidak sempat atau lupa, ya kemudian kita cuma berpuasa tanggal 10 Pak, ya tentu itu juga tidak masalah. Ya, jadi
Kalau misalnya tanggal 9 baru kita ingat, padahal sudah sore, ya tidak sempat lagi berpuasa, apalagi sudah makan siang atau sudah sarapan. Ya tentu kita tidak perlu kecewa Pak. Ya insya Allah kita masih bisa puasa besok harinya, tanggal 10 Muharram. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sidang jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita lihat ini adalah hadis yang ketiga dari kitab Bulughul Maram ini. Ya. Hadis ini Pak berbicara tentang Islam. Ya. Ini saya cerita sedikit Pak. Kemarin itu saya scroll saya punya IG. Saya kebetulan kaget ya melihat salah satu gambar video yang ditampilkan di situ. Saya baca captionnya, disebut di situ orang yang gantung diri gara-gara pinjaman online, judi online. Ya. Karena video akhirnya saya perhatikan, ini gambar apa ini yang kelihatan. Nanti lama Pak baru saya bisa sadar bahwa rupa-rupanya awalnya saya kira yang ada di video itu cuma gambar polisi-polisi yang melakukan pemeriksaan, investigasi dan seterusnya. Ternyata yang berdiri 4 atau 3 orang yang ada di situ, salah satunya yang berdiri di situ sudah itu jenazahnya. Orang anak muda ya, karena kelihatan persis di situ di reels Instagram itu. Anak muda Pak, anak muda gantung diri gara-gara pinjaman online. Iya. Ini ya kalau kita yang sudah berumur begini, ya tentu kita melihat subhanallah ini rugi sekali. Ya kok bisa masih muda seperti itu, masih insya Allah masih panjang kesempatannya untuk bisa berbuat, kok bisa ya, kita sangat sayang tentunya bahwa generasi yang masih sangat muda seperti itu tidak lagi menemukan jalan keluar kecuali menghabisi nyawanya sendiri ya, sangat sayang. Saya sendiri kaget karena saya tidak sangka, awalnya saya kira sudah 4 orang itu misalnya sudah polisi yang saling mencocokkan data, fakta dan seterusnya. Rupa-rupanya salah satunya itu sudah anak muda yang gantung diri itu, mungkin karena sudah diturunkan sedikit dari gantungannya yang tinggi sehingga kelihatan rata. Tapi setelah saya perhatikan, waduh rupa-rupanya yang ada di sudut itu itulah jenazahnya. Ya, saya ngeri-ngeri aja Pak karena saya lihat juga polisinya santai-santai aja ya, mungkin kalau ya karena seperti saya ini tentunya tidak sering melihat jenazah. Ya sehingga tidak terbiasa, tapi saya lihat polisi di situ sangat ya santai aja melakukan pemeriksaan dan seterusnya. Ya tapi saya sangat kaget karena betul-betul masih sangat mudah kalau kita lihat di videonya itu Pak. Ya. Ini saya mengingat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi. Beliau mengatakan bahwa tidak ada orang yang secara tekun melaksanakan dan mendirikan salat dengan penuh khusyuk dan menikmati ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada saat yang sama dia terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Jadi beliau menyimpulkan bahwa ini dalam bahasa yang lain Pak, tidak mungkin berkumpul pada satu individu yaitu dia tekun melaksanakan salat dan dia bisa betul-betul menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di saat yang sama dia terjerumus melakukan dosa besar. Ya tentu seperti bunuh diri Pak, ya tentu termasuk salah satu di antara
Salah satu di antara dosa besar. Ya. Jadi kalau kita kaitkan Pak kasus ini, ya apalagi sekarang judi online ini sedang viral di media kita, tentu kita bisa melihat Pak bahwa salah satu di antara yang lemah pada masyarakat kita ini yaitu lemahnya ibadah salat mereka. Salah satu indikator kalau masih banyak masyarakat kita yang terjerumus ke dalam dosa besar, judi juga termasuk dosa besar. Ya, apalagi bunuh diri tadi itu. Ya, tentu dosa besar ini bertingkat-tingkat juga. Tapi ada tentu dosa besar yang lebih berat dibanding dosa-dosa besar yang lainnya. Judi termasuk dosa besar. Bunuh diri termasuk dosa besar. Maka kalau kita merujuk kepada perkataannya Ibnu Taimiyah tadi, salah satu di antara sebab masyarakat kita ini sebagiannya terjerumus ke dalam dosa-dosa besar ini Pak, adalah karena masih banyak di antara anggota masyarakat kita ini belum merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kata Ibnu Taimiyah tadi, kalau seseorang itu sudah merasakan nikmatnya ibadah, maka insya Allah khususnya salat, maka insya Allah itu akan mencegah dia untuk terjerumus ke dalam dosa besar. Ya. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian sama berbahagia. Kita ingin sebenarnya mengubah ini Pak, cara pandang kita, sebagian masyarakat kita yang memandang bahwa ibadah itu sekedar sebagai sebuah kewajiban. Kita pergi salat, kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, mungkin kita umrah, mengeluarkan zakat, haji dan seterusnya. Betul Pak, memang dia adalah kewajiban, tapi bukan sekedar kewajiban. Yang ingin kita dapatkan adalah bagaimana agar supaya ibadah ini Pak, kita lihat juga sebagai sebuah kebutuhan. Bukan cuma kebutuhan, tapi ibadah ini sebagai sesuatu yang kita nikmati. Kita melaksanakan ibadah. Jadi inilah Pak, tingkatan yang tinggi ini. Ketika kita melaksanakan ibadah, kita bisa menikmati ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makanya Rasulullah SAW misalnya dahulu ketika kalau Nabi SAW ini ingin meminta sahabatnya Bilal untuk melakukan azan, maka Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, berikanlah kepada kita ini ketenangan dengan segera mengumandangkan azan buat salat. Raha itu artinya Pak ketenangan. Jadi Nabi SAW menegaskan bahwa salat itu Pak bukan sekedar kewajiban. Salat itu bukan sekedar sesuatu yang kita butuhkan, tapi salat itu adalah sesuatu yang kita nikmati. Ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, berilah kami ketenangan dengan segera menegakkan salat. Artinya azan untuk menandakan masuknya waktu ibadah salat. Iya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian sama berbahagia. Ini kadang-kadang Pak ya, saya biasa menegur sebagian jemaah kita, kalau kelihatan cepat salatnya Pak, ya, salat sunat, sujud cepat sekali. Ya, jadi sebagian mubalik biasa mengatakan seperti ayam yang mematuk. Ya, jadi sujudnya cepat, ya, dan seterusnya. Padahal sujud ini Pak, sujud ini adalah
salah satu di antara bagian yang paling mahal di dalam salat. Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Kondisi, kata Nabi SAW, yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya yaitu ketika dia sujud. Ya, jadi ini luar biasa nih Pak. Nabi SAW mengatakan bahwa di antara semua gerakan salat yang kita lakukan itu Pak, bahkan di antara semua gerakan aktivitas kita sebagai manusia, maka Nabi mengatakan kondisi yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika kita dalam keadaan sujud. Maka Nabi SAW berpesan, fa'akthiru fihi minad du'a. Maka kalau kalian sujud, kata Rasulullah SAW, perbanyaklah berdoa di dalamnya. Ya, jadi kalau sujud itu Pak, kita dianjurkan justru untuk memperbanyak doa. Ini kira-kira ini Pak, kalau kita dalam kondisi paling dekat dengan Allah, kira-kira kita mau lama atau kita mau cepat-cepat Pak? Mau lama atau mau cepat-cepat? Pasti kita mau lama Pak. Inilah kondisi di mana kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga sangat mengerti apa yang kita mau. Makanya Nabi SAW justru berpesan bahwa kalau kalian sujud, fa'akthiru fihi minad du'a. Kalau kalian sujud seperti itu, kata Rasulullah SAW, maka perbanyaklah doa. Ya, jadi kira-kira Pak, ini kalau kita sujud, kemudian kita berdoa, bukan cuma berdoa, tapi banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sujudnya orang itu pendek atau panjang, Pak? Pasti panjang. Ya, karena bukan cuma berdoa, tapi juga banyak doanya. Ya, Nabi SAW ini mengatakan justru menganjurkan, bukan cuma berdoa kita disuruh Pak. Kita disuruh oleh Nabi SAW untuk memperbanyak doa. Ya, ulama kita mengatakan Nabi SAW itu dahulu kalau panjang berdirinya salat, maka panjang juga rukuknya. Kalau panjang rukuknya, panjang juga sujudnya. Ya, makanya Pak, kalau kita lihat misalnya salat gerhana, salat kusuf, itu kan Pak, kalau kita salat gerhana, kita dianjurkan untuk membaca bacaan yang panjang. Maka keterangan tentang salat gerhana itu Pak, bagaimana tata caranya? Panjang berdirinya, panjang juga rukuknya. Panjang rukuknya, panjang juga sujudnya. Tentu kita berpikir, kalau panjang seperti itu, apa mami yang kita bikin? Ya, kalau berdiri panjang, wajarlah karena kita baca Al-Quran. Kita baca surah, kita bisa baca surah yang panjang. Tapi kalau kita rukuk yang panjang, kita sujud yang panjang, kira-kira bagaimana Pak caranya kita menghabiskan sujud yang panjang itu? Apa yang kita lakukan Pak? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi selain Subhana Rabbiyal A'la yang bisa kita baca berapa kali itu, untuk menggunakan waktu yang panjang itu, juga kita bisa menitipkan di dalam sujud kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bapak-bapak ibu sekalian sama berbahagia, ini salah satu tempat yang sangat mustajab Pak untuk kita berdoa, mengajukan proposal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika kita sujud di dalam salat kita. Diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita banyak berdoa di dalamnya. Ya. Jadi secara umum seperti itu sebenarnya Pak ibadah. Bahwa kita menikmati ibadah itu. Ketika kita sujud, kita akan nikmati sujud yang panjang itu, karena inilah kesempatan kita untuk meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah Pak, kita lihat ini bagaimana karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dari Abdullah ibn Umar
radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu kata Rasulullah dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama itu adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan salat, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kalau kita lihat ini Pak, di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan tentang Islam ini seperti sebuah bangunan. Saya tanya dulu Pak, apa gunanya bangunan itu? Ya, untuk berlindung, untuk mendapatkan ketenangan, untuk beristirahat, untuk melepas lelah, untuk tempat kembali. Begitulah bangunan itu. Maka inilah perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Islam ini Pak, Islam yang kita amalkan ini dan kita pegang sebagai agama ini, sebagai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sama seperti sebuah bangunan. Sebagaimana bangunan Pak, yang merupakan tempat kembali, tempat beristirahat, tempat berlindung dan seterusnya, sebenarnya begitulah juga bangunan Islam ini. Ya, makanya kita singgung di depan tadi, bagaimana misalnya kasus bunuh diri itu, kasus judi dan seterusnya itu, yaitu tentu gambaran dari masyarakat kita yang tidak punya tempat berlindung. Ya, padahal mungkin saja kalau kita lihat nama-namanya, nama-nama Islam. Ya, mungkin namanya Abdullah, mungkin namanya Burhan, mungkin namanya Muhammad, mungkin namanya Ahmad, mungkin namanya Faisal dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat namanya, nama-nama Islam. Kenapa mereka bisa terjerumus jauh seperti itu? Padahal sudah ada tempat kembali, tempat berlindung yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Islam. Ya, jadi di hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita Pak, bahwa Islam ini seperti sebuah bangunan, tempat kita kembali dan mendapatkan perlindungan serta ketenangan ini, kata Nabi, adalah sama seperti sebuah bangunan. Nah, bangunan ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada fondasi dan tiang-tiang utamanya. Inilah yang 5 yang disebut oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu di sini Pak, bukan berarti bahwa kalau kita sudah lakukan yang 5 ini berarti sudah beres urusan. Atau bahwa kalau yang 5 ini kita perhatikan berarti yang lain-lain tidak bisa lagi kita perhatikan. Tidak seperti itu Pak tentunya. Ya, makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah kata Rasulullah adalah membersihkan kotoran dari jalanan. Dan al-haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu terutama kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu di antara cabang-cabang iman kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini semua ini Pak, ini cabang-cabang iman semua. Bahkan Nabi mengatakan ada 70 sekian cabangnya. Bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 70 sekian cabangnya. Cuma memang yang 5 ini adalah fondasinya, adalah tiang-tiang utamanya. Ya, yang berarti Pak tentu bahwa kalau tiang yang utama ini runtuh, maka akan runtuh bangunan itu. Ya.
Mohon izin Pak, mungkin saya akan garis bawahi dua bagian dari hadis ini. Ya, ini yang pertama ini tentang la ilaha illallah. Ya. Tentang la ilaha illallah. Ya. Ini coba saya ganti warnanya. Oh iya. Oh iya. Ini tentang la ilaha illallah. Wahab ibnu Munabbih ini salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ya, artinya murid dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita punya agama nih Pak, warisan. Ya, kita punya agama ini warisan, sesuatu yang kita warisi turun temurun, tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wahyu diturunkan risalah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan ini kepada murid-muridnya, para sahabat, begitu terus sampai kita hari ini. Ya, makanya kalau kita bicara agama, ya kita jelas ada ayat Al-Quran atau ada hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini salah seorang ulama dari kalangan tabi ini, namanya Wahab ibnu Munabbih. Pernah ditanya, wahai Wahab, bukankah la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga? Ya, artinya mestinya semua orang yang mengatakan la ilaha illallah bisa masuk surga. Maka Wahab ibnu Munabbih mengatakan betul. Betul, la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Akan tetapi kunci itu katanya harus ada giginya. Harus ada giginya. Ya, kalau tidak ada giginya Pak, bukan kunci. Dan kalau giginya sama ya berarti semua kunci bisa dipakai untuk semua pintu. Maka beliau mengatakan betul, la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tapi sebagaimana kunci pada umumnya, kunci itu ada giginya. Ya, inilah yang kemudian diurai oleh ulama kita sebagai syarat la ilaha illallah. Ya, makanya Pak, kita misalnya biasa mendengar hadis Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa, kata Nabi SAW, akhir dari perkataannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, apa ganjarannya Pak? Dakhalal jannah. Niscaya dia akan masuk surga. Mungkin kita berpikir, ya walaupun memang Pak, untuk menutup hidup dengan la ilaha illallah tentunya tidak mudah Pak ya. Iya, tentunya tidak mudah. Tapi mungkin kita berpikir kalau begitu tidak terlalu berat juga. Iya. Maka ulama menjelaskan bahwa la ilaha illallah itu sebagaimana kunci, nanti dia bermanfaat kalau 8 syarat ini ada pada la ilaha illallah yang kita ucapkan. Ini diurai Pak. Apa itu syaratnya la ilaha illallah? Ini saya baca cepat dulu Pak. Yang pertama itu adalah ilmu. Kita paham maknanya. Tidak apa-apa Pak, saya mau tes sederhana ini. Apa terjemahannya la ilaha illallah? Ya, silakan Pak. Apa terjemahannya la ilaha illallah?
Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Iya. Sudah betul Pak? Silahkan kalau ada Bapak lain yang bisa mengungkapkan dengan bahasa yang lain. Ya, mirip. Silahkan Pak. Ya mungkin kalau ada Ibu juga. Tiada Tuhan selain Allah. Ya ini mirip dengan yang disampaikan tadi. Ya ini dua terjemah yang betul. Masih ada lagi satu Pak, terjemahan yang biasa digunakan dan semakna dengan yang disampaikan tadi, kurang lebih. Silakan Pak. La ilaha illallah, salah satu di antara terjemahnya yaitu tidak ada sembahan atau sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah selain Allah. Ya, itu sama seperti kalau saya mengatakan Pak misalnya, ini contoh saja ini ya sebagai pendekatan bahasa. Tidak ada presiden di republik ini kecuali Pak Jokowi misalnya. Artinya tidak ada presiden yang betul-betul kepala pemerintahan kecuali Pak Jokowi. Jadi kalau kita pindahkan polanya itu Pak kepada la ilaha illallah, artinya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Karena kalau kita sekedar mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, mungkin saja ada orang yang menyimpulkan bahwa semua yang Tuhan atau bahkan berhala yang disembah adalah Allah. Ya, coba diperhatikan baik-baik ini Pak. Ya, kalau kita mengatakan misalnya secara sederhana ini, secara simplistik, kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah atau kecuali Allah. Mungkin saja orang ada yang salah memahami bahwa tidak ada yang dipertuhan kecuali dia adalah Allah. Ya, bisa begitu Pak. Orang kalau secara simplistik memahami. Ya, kalau kita sekedar menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, makanya terjemahan yang bisa kita tarik Pak di sini yaitu tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Ya, ini tentu ada ayatnya Pak. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dzalika bi annallaha huwal haqqu, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang hak, dan bahwa siapapun yang di doa selain Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang batil, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini Pak, syarat yang pertama ini kita betul-betul paham makna dari la ilaha illallah. Ya. Yang kedua, yakin. Artinya kita betul-betul yakin makna dari la ilaha illallah itu bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Yang ketiga ini ikhlas. Ya, ikhlas ini artinya kita la ilaha illallah bukan karena tujuan apa-apa kecuali untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf ini Pak. Kemarin ini saya mengajar bahasa Arab. Kita bahas tentang ikhlas ini. Ikhlas ini dalam bahasa Indonesia kadang-kadang juga sudah lain dipahami Pak. Ya, ini kalau misalnya ini saya misalnya kehilangan barang. Misalnya kendaraan dicuri, katakanlah seperti itu. Contoh saja. Kendaraan dicuri. Kemudian saya mengatakan, sudahlah Pak,
kita datangi misalnya orang yang kena musibah itu, sudahlah Pak, diikhlaskan saja. Apa artinya itu Pak, diikhlaskan? Bagaimana itu? Direlakan saja. Iya. Jadi kalau kita bilang diikhlaskan saja Pak barangnya, artinya direlakan saja. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita Pak, ini kata-kata ikhlas ini oleh sebagian masyarakat dimaknai sebagai direlakan. Ya, jadi ini ya tentu sebagai sebuah bahasa yang kita gunakan sebagai alat komunikasi dan menyampaikan gagasan, tentu sah-sah saja untuk memberikan makna kepada kosakata apapun. Ya, cuma penting kalau kita bicara tentang apalagi kalau kita masuk dalam masalah-masalah agama Pak, kemudian kita baca tentang istilah ikhlas ini, ya tentunya kita harus kembali kepada makna asalnya. Bahwa ikhlas itu di dalam ibadah yang dimaksud itu bahwa kita melakukan ibadah tersebut karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat ini as-sidqu atau jujur. Artinya kita mengatakan la ilaha illallah itu tidak dusta. Kita jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah apapun selainnya. Kemudian yang keempat ini mahabbah. Apa artinya mahabbah ini Pak? Mahabbah artinya cinta. Ya, artinya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai kalimat ini karena inilah kebenaran yang tertinggi. Yang berikutnya ini adalah al-inqiyad, yang kelima. Inqiyad ini artinya taat dan ikut. Ya, artinya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, betul-betul kita ikut dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya ini kabul. Kabul ini apa artinya Pak? Ini saya sengaja tidak terjemahkan karena sudah jadi bahasa Indonesia. Apa artinya kabul ini Pak? Artinya diterima, menerima. Artinya kita menerima makna dan konsekuensi la ilaha illallah ini secara utuh dan penuh. Kemudian yang terakhir yaitu bara'ah, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Jadi ini bapak-bapak ibu sekalian sama berbahagia, ini kalau kita baca keutamaan la ilaha illallah sekarang Pak, insya Allah kita sudah paham bahwa la ilaha illallah itu nanti berguna seperti kunci Pak. Nanti berguna kalau kunci itu ada giginya. Begitu juga dengan la ilaha illallah, insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kita kalau kita menyempurnakan syarat-syarat la ilaha illallah ini. Ini tentu bapak-bapak, ini waktu saya pelajari ini, ya saya sempat tanya ke guru saya itu, wah ini kan kalau kita sekolah memang kita pelajari teknisnya seperti ini. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak sekolah, yang mungkin tidak punya klasifikasi daftar list seperti ini? Ya, maka dosen saya itu waktu itu mengatakan bahwa ini tentu kalau kita belajar memang diurai seperti ini. Tapi bukan berarti orang-orang awam itu tidak memiliki atau tidak memahami serta tidak menghayati makna-makna ini. Jadi ini Pak memang kalau kita belajar ya kita urai seperti ini. Tapi orang-orang awam kadang-kadang tidak bisa mereka ungkapkan secara lisan, walaupun mungkin mereka sendiri sudah amalkan. Ya, jadi jangan khawatir Pak. Ya mungkin kita berpikir bagaimana dengan kita punya orang tua dulu yang mungkin tidak belajar teknis seperti kita ini. Apakah mereka juga bermanfaat la ilaha illallah yang sudah mereka ucapkan? Ya jawabannya insya Allah bermanfaat. Selama tentunya makna dari la ilaha illallah ini benar-benar dihayati. Ini bagian terakhir Bapak Ibu sekalian sama berbahagia. Sebagai gambaran saja, ya ini syahadat Muhammad Rasulullah. Artinya bahwa kita memiliki keimanan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada nabi kita risalah atau ajaran yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan kepada umat manusia. Ya, kita lihat di situ Pak, apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya kita beriman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan semua agama. Ya, artinya kalau kita berbicara tentang
semua yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah semuanya sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya Pak, ini ya sebelum ya ini biasa mungkin kita dapati ya di sebagian masyarakat kita Pak. Kadang-kadang ada istilah ilmu rahasia. Ya, ilmu rahasia, ilmu agama tapi dibilang rahasia. Ya, rahasia ini misalnya pertama kali diungkapkan. Rahasia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah diungkapkan sebelumnya. Ya, ungkapan-ungkapan seperti itu Pak mungkin menyesatkan. Ya, atau apa istilahnya itu clickbait ya. Ya karena pada dasarnya agama kita ini Pak tidak ada lagi yang rahasia. Semuanya kalau dasar-dasarnya pasti ada di dalam Al-Quran dan pasti ada di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun kita kalau mau mengkonfirmasi silahkan kita buka Al-Quran, silahkan kita buka hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aja Pak yang tentang Rasulullah yang akan saya urai cepat saja. Yang kedua tentu kita beriman bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai penutup para nabi dan rasul. Makanya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Umar. Umar ini pernah didapat oleh Nabi buka-buka kitab Taurat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat Umar ini, kemudian mengatakan, wahai Umar, seandainya Musa alaihissalam masih hidup sampai hari ini, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh Musa kecuali menjadi pengikut bagi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga Pak, ditaati dan didahulukan perintahnya. Ya, kita baca di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian yang keempat, dicintai dan dibela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya tidak akan sempurna keimananmu sampai saya lebih engkau cintai daripada semua manusia termasuk dirimu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu dibenarkan informasinya. Kalau kita beriman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Pak, berarti apa saja yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu kita yakini sebagai kebenaran. Saya mau tutup ini Pak dengan satu cerita. Jadi ini anekdot ini Pak. Bertengkar antara dua ekor semut. Kenapa? Karena seekor semut ini cerita kepada temannya bahwa dia baru saja pulang dari Bandung. Dia baru saja pulang dari Bandung, ketemu salat subuh. Ini anekdot saja Pak ya. Ketemu salat subuh. Sehingga temannya ini mengatakan, saya baru saja pulang dari Bandung. Temannya ini marah, bagaimana bisa? Anda ini bohong sama saya dan mempermainkan saya. Kita masih ketemu tadi malam salat Isya. Kok sekarang salat subuh kita ketemu dan Anda mengatakan bahwa barusan pulang dari Bandung. Maka temannya ini mengatakan, benar. Kalau Anda mengukur bahwa saya pulang balik dari Bandung ke Tangerang itu hanya naik kaki seperti semut pada umumnya, memang mustahil. Kita sama-sama salat Isya tadi malam, kemudian kita sama-sama salat subuh hari ini. Itu kalau cuma pakai kaki. Tapi memang saya ke Bandung katanya tidak pakai kaki. Saya ke Bandung ikut di dalam tas salah seorang penumpang. Ya, saya ikut di dalam tasnya. Sampai di Bandung saya sempat mengintip lewat di depan gedung sate. Gedung sate di mana Pak? Di Bandung. Jadi pasti saya sampai di Bandung. Saya lihat sendiri. Bahkan saya sempat ambil fotonya. Gedung sate. Saya selfie di depan gedung sate itu. Kemudian mobil ini pulang kembali, akhirnya kita ketemu lagi di sini, salat subuh. Iya. Jadi ini Pak, kenapa dua semut tadi ini bertengkar? Karena
semut yang pertama ini berusaha untuk memahami cerita temannya ini berdasarkan dengan kerangka berpikir bangsa semut. Maka temannya ini mengingatkan bahwa jangan pakai cara berpikir semut, pakai cara berpikir manusia. Kalau memakai kaki memang mustahil saya bisa bolak-balik dari Tangerang ke Bandung. Tapi memang saya tidak pakai kaki. Saya menumpang di tas salah seorang manusia yang kebetulan bawa kendaraan, naik mobil misalnya, yang akhirnya bolak-balik. Makanya kita salat isya sama-sama tadi malam dan kita bisa salat subuh sama-sama sekarang. Bapak-bapak, ibu sekalian sama berbahagia, begitu juga kita manusia, Pak. Kalau kita mendengar informasi gaib diceritakan oleh Nabi SAW misalnya tentang azab kubur, tentang peristiwa hari kiamat, tentang surga dan neraka, tentang pahala puasa Asyura. Kadang-kadang mungkin Pak, kita lain-lain kita pikir. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yaitu tadi, seperti semut tadi. Dia berusaha untuk menggunakan cara berpikir semut untuk memahami realitas manusia. Seandainya dia angkat sedikit cara berpikirnya seperti manusia, maka bolak-balik dari Tangerang ke Bandung itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ya, banyak orang yang bolak-balik dari Bandung ke Tangerang satu malam. Iya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian sama berbahagia, begitulah kita Pak, kurang lebih dalam keimanan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Banyak informasi yang beliau sampaikan, yang kadang-kadang di luar dari jangkauan akal kita. Maka kalau kita orang beriman Pak, kita harus tawadu. Kalau benar itu disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita harus sadar bahwa kita manusia ini memiliki keterbatasan. Sebagaimana juga tadi semut itu punya keterbatasan. Ketika dia coba untuk hanya menggunakan cara berpikir semut, maka dia terpenjara oleh keterbatasannya sendiri. Maka begitu juga kita sebagai manusia. Kalau kita baca Pak berita-berita alam gaib disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka jangan memenjarakan diri kita dengan hanya mencoba mencerna itu dengan akal pikiran kita yang terbatas. Begitulah dulu Pak Abu Jahal. Ketika dia dengar Nabi Isra Mi'raj dari Mekah ke Al-Aqsa, satu malam bolak-balik, dia langsung tidak percaya. Coba seandainya Abu Jahal, Abu Lahab hidup hari ini Pak, dia harus percaya karena Al-Aqsa dengan Mekah itu tidak terlalu jauh. Ya mungkin kalau pesawat mungkin 3 jam saja. Seandainya Abu Jahal hidup hari ini, mungkin dia akan naik pesawat juga. Dan tahu bahwa sebenarnya Al-Aqsa dengan Mekah itu ternyata dekat. Memang kalau dia ukur di zamannya itu, ketika teknologi pesawat belum ada, memang tidak bisa. Begitulah Pak, kita dengan perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita beriman karena kita paham bahwa kita manusia ini memiliki keterbatasan di dalam mencerna dan mengurai secara pasti apa-apa yang di luar dari kemampuan akal kita sebagai manusia biasa. Demikian Bapak Ibu sekalian sama berbahagia, mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang benar-benar menjadikan Islam ini sebagai rumah kita untuk mendapatkan perlindungan, ketenangan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dan kita mendapatkan ridhanya. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.